bulan November itu diselenggarakan sidang istimewa oleh MPR. Nah, kami mahasiswa pada saat itu menolak penyelenggaraan sidang istimewa karena kami anggap itu sebagai upaya melegitimasi pelanggengan kekuasaan rejim Orde Baru. Puncak dari penolakan itu adalah pada tanggal 13 November, itu saya masih ingat, itu kalau nggak salah itu hari Jumat. Itu kemudian berbagai titik konsentrasi masa aksi mahasiswa itu dihadang oleh pasukan huru-hara lah. Pada tanggal 13 itu kemudian di Semanggi, tepatnya depan kampus Atmajaya tuh, nah kita tuh ditembakin di situ tuh. Nah, ada gugur beberapa teman kita. Saya Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi perekonomian, keuangan, pembangunan, fraksi PD Perjuangan, daerah pemilihannya DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan ya juga di alat kelengkapan dewan lainnya, selain di komisi itu saya di Badan Legislatif. Ya, sebelum anggota DPR itu ya di pergerakan mahasiswa. Ya, nah jadi ini sekarang kita ngumpul nih bicara tentang persis hari ini 13 November 25 tahun silam, tahun 98. Persisnya itu disebut dengan tragedi Semanggi. Nah, jadi aksi mahasiswa yang memperjuangkan reformasi dan demokrasi, ya, setelah Pak Harto menyatakan diri berhenti, kemudian muncul aksi besar setelah Pak Harto berhenti, ya. Nah, yaitu bulan November tahun 1998 menuntut segera dilakukan reformasi total. Reformasi total itu dengan concern isu, ya, pemberantasan terhadap KKN, kemudian mendesak supaya Dwi Fungsi ABRI dicabut, ya. Dwi Fungsi ABRI itu disebut sebagai gerakan politik dari angkatan bersenjata pada saat itu. Nah, ada dua fungsi gitu ya, fungsi pertahanan dan fungsi politik, sospol pada saat itu. Kemudian mendesak supaya dibentuk pemerintahan transisi untuk mengakhiri rejim Orde Baru Soeharto pada saat itu. Nah, jadi pada bulan November itu diselenggarakan sidang istimewa oleh MPR. Nah, kami mahasiswa pada saat itu menolak penyelenggaraan sidang istimewa karena kami anggap itu sebagai upaya melegitimasi pelanggengan kekuasaan rejim Orde Baru yang pada saat itu presidennya Pak Habibie. Nah, jadi konsentrasi aksi mahasiswa di Jakarta itu ke gedung DPR ini. Nah, untuk menolak sidang istimewa itu. Dan aksi demonstrasi itu bukan hanya berlangsung di Jakarta, tapi di seluruh kota-kota Indonesia. Itu mahasiswa bergerak, mendesak reformasi total. Nah, kemudian aksi itu berhari-hari deh. Bulan November itu prakondisi-prakondisi menuju sidang istimewa itu, ya, itu diadakan konsolidasi aksi berhari-hari oleh elemen mahasiswa, pergerakan mahasiswa pada saat itu,
baik itu ada di berbagai kampus ya, berbagai elemen organisasi gerakan, komunitas dan lain-lain, beserta dengan elemen gerakan pro-demokrasi lainnya. Itu ada ya, titik konsentrasi itu tersebar. Ada di daerah Salemba, daerah Proklamasi sana, ya, kemudian di Cawang, ada di Selipi, ada di daerah Senayan sini juga, Sudirman dan lain-lain. Nah, intinya adalah bergerak ke satu tujuan, ke arah gedung DPR MPR RI, menolak sidang istimewa. Nah, puncak dari penolakan itu adalah pada tanggal 13 November, itu saya masih ingat, itu kalau nggak salah itu hari Jumat. Itu kemudian berbagai titik konsentrasi masa aksi mahasiswa itu dihadang oleh pasukan huru-hara lah. Nah, itu ABRI pada saat itu masih namanya, karena TNI dan Polri masih bersatu. Nah, kemudian ada milisi yang disebut Pam Swakarsa yang dimobilisasi oleh kelompok-kelompok jenderal yang pro Orde Baru Soeharto pada saat itu. Nah, jadi aksi-aksi kita itu atau aksi-aksi mahasiswa itu kerap dibenturkan tuh di lapangan dengan baik itu pasukan huru-haranya ABRI dan juga milisi Pam Swakarsa. Nah, milisi yang dimobilisasi itu, milisi itu sipil tuh. Nah, tanggal 13 November itu puncak dari sidang istimewa itu, kemudian mahasiswa direpresi setelah aksi-aksi sebelumnya ya juga direpresi itu. Nah, pada tanggal 13 itu kemudian di Semanggi, tepatnya depan kampus Atmajaya tuh, nah kita tuh ditembakin di situ tuh. Nah, ada gugur beberapa teman kita, korban secara keseluruhan kalau nggak salah 17-an mahasiswa dan rakyat lah yang gugur kena peluru tajam, kemudian ratusan lainnya itu luka-luka, nah gitulah. Nah, jadi kembali kalau kita merunut dalam sejarah reformasi kita sampai saat ini 25 tahun, maka kita harus menjaga elan reformasi dan demokrasi itu, karena apapun situasi hari ini adalah buah dari perjuangan seluruh elemen pemuda, mahasiswa ya, dan seluruh elemen gerakan pro demokrasi ya, baik itu rakyat dan juga petani maupun buruh yang menggandrungi keadilan, menggandrungi demokrasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita lihat umpama situasi hari ini ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin ya, itu jelas menciderai semangat dan jiwa reformasi itu, di mana kita itu pelaksanaan reformasi dan demokrasi ini harusnya dia bertumpu pada kesadaran dan komitmen anti kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, kita lihat kemarin tuh keputusan Mahkamah Konstitusi khususnya PUU 90 itu syarat dengan nepotisme. Jadi kalau kita memaknai satu konstitusi itu jangan dibaca pasal per pasal. Itu nanti didangkal. Roh dan jiwa dari konstitusi itu harus dimaknai di sana, gitu loh. Jadi kita nggak terperosok ke kedangkalan-kedangkalan dalam memaknai konstitusi dan perundang-undangan seperti itu. Apalagi kalau di sana ada penyelundupan pasal seperti itu.
catatan kalau selama 25 tahun ini ya, kalau dalam konteks kebebasan, yes, oke. Kita ada kebebasan yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan, ya. Nah, ini harus tetap terjaga. Kebebasan berpendapat, menyampaikan ide gagasan, kebebasan berserikat, ya, itu harus tetap terjaga. Nah, yang bolong-bolong itu masih sangat banyak. Contoh umpama dalam aspek penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, gitu ya. Dan tentu semangat dari reformasi dan demokrasi itu adalah agar bisa mengakselerasi tujuan bernegara tadi. Apa sih tujuan bernegara itu? Ya kan, menciptakan keadilan, kemakmuran, kan itu tujuannya. Nah, tentu dengan cara-cara yang manusiawi, demokratis, ya, dan tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Seperti itu. Turun ke jalan, ya, dari jalan maupun dari dalam parlemen, dari luar parlemen, dari dalam parlemen. Politik itu kan persoalan cara, bisa penyampaian sikap-sikap politik, pandangan-pandangan politik itu bisa berbagai cara. Kalau dulu kan belum ada sosial media, maka ketika ada sumbatan, ya pilihannya turun ke jalan. Gitu loh. Nah, jadi seperti sekarang banyak sosial media bisa berbagi ide, pikiran, ya, dan juga menyampaikan suara-suara hatinya bisa dituangkan ke sana. Nah, namun turun ke jalan itu juga bagian dari cara yang efektif untuk mengingatkan kekuasaan atau penguasa yang keluar dari koridornya. Koridor apa? Koridor demokrasi itu. Koridornya apalagi? Koridor konstitusi. Maka menurut saya teman-teman mahasiswa atau elemen lainnya lah yang nggak perlu alergi untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya gitu. Kalau ketika saluran-saluran lainnya itu tertutup kan begitu ya. Nah, begitu.